Kata Paulus, kalau mau kuasa salib bekerja, selain kita percaya pada Tuhan, belajarlah berdoa sampai engkau merasa mengenal terhadap satu jiwa, terhadap satu topik-topik doa. Bisa bilang amin, saudara. Misalnya topik doa kita supaya pekerjaan kita diberkati Tuhan, usaha kita ada rezeki yang lebih. Berdoalah kau sampai mengelang, sampai kita bilang Tuhan berkati, berkati, berkati. Sampai kita tersungkur, kita menangis, kita bilang Tuhan please, Tuhan berkati, berkati Tuhan, berkati. Dengar baik, kata kitab sampai wajah Kristus itu ada. Katakan amin, saudara. Kuasa salib akan bekerja. Bisa bilang haleluya, bisa bilang amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya.
Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita baca dari dua bacaan hari ini, semua ditandai. Pertama dari Lukas pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Bacaan yang kedua kita ambil dari Galatia pasal 6 ayat 14 dan ayat 17. Hari ini firman Tuhan kita beri tema kekuatan dari salib Yesus. Ada 30 kekuatan yang harus kita miliki. Hari ini kita belajar dari kekuatan dari salib Yesus. Mari sama-sama ucapkan dengan iman dua, ya, kekuatan dari salib Yesus. Mari kita baca ayat 23 dan 24 Lukas pasal 9. Lukas 20 pasal 9, 23 dan 24. Kuat-kuat dua, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Semua suaranya kuat. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia pasti kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Galatia pasal 6 ayat 14 dan ayat 17. Kita baca sama-sama. 2:14. Ya, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 17.
Yesus Kristus. Ayat 6, ayat 14 Galatia 6 itu berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, tidak mau berbangga hati, tidak mau menyombongkan diri, selain karena salib Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab oleh salib Yesus itu dunia dan semua tabiat-tabiat daging telah disalibkan bagiku, dan aku telah disalibkan bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang hidup ini, firman Tuhan yang sangat-sangat indah ini, Tuhan Yesus memberitahukan untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita hidup bisa menang dari dosa, menang dari tantangan-tantangan adapun apapun. Kita harus punya satu kekuatan lagi, namanya kekuatan salib Tuhan. Amin, saudara. Ada kekuatan karena kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan karena kita membaca firman. Tapi hari ini Tuhan memberitahukan, marilah kita juga memiliki kekuatan dari salib Tuhan. Tuhan mau kita tinggal di dalam salib, kita hidup di dalam salib, kita melekat di dalam salib Tuhan, sampai kalau kita berbangga hati, kita berbangga hati karena salib Tuhan. Saudara, kita punya uang banyak bagus, tapi jangan sampai kita berbangga karena uang kita. Biarlah itu bergeser, kita berbangga karena salib Tuhan. Ada orang bangga karena dia cantik, karena hidungnya lubangnya dua, dia bangga sekali. Amsal berkata, izinkan saya menyampaikannya, kecantikan itu sementara. Kata Amsal bukan kata pendeta Marlin, kecantikan itu bisa menipu. Ada orang yang bangga karena dia langsing, orang lain langsung. Pinggang dia 48, orang lain 84. Saudara dengar, Alkitab berkata, kalau kita berbangga, biarlah kita berbangga karena salib Tuhan ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Paulus berkata, di dalam diriku ada tanda-tanda milik Tuhan, di dalam keluargaku ada tanda-tanda bahwa aku milik Tuhan. Apakah tandanya kita milik Tuhan? Ada salib Yesus di hati kita. Katakan amin. Bukan hanya di kalung kita ada salib, bukan hanya di kuburan almarhum orang-orang yang kita kasih ada salib, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu mau menang, kalau kamu mau hidup mengalahkan dosa, kalau kamu mau mengalami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan, pikulah salib setiap hari. Katakan amin. Ada apa di sana? Kita belajar cepat. Di salib ada 3. Yang pertama, saudara, di salib itu ada kasih yang besar. Di salib ada pengampunan penuh. Di salib itu ada anugerah, ada kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, mari kita baca sekali lagi Roma 5 ayat 8. Saya dorong saudara ayat ini baca dan renungkanlah tiap hari, supaya kasih Tuhan, salib Tuhan ada di hidup kita. Katakan amin. Ayat 8 sampai
ayat 10, ayat 82. Iya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Di salib ada kasih yang sangat besar. Bisa bilang amin, saudara? Saudara, orang-orang dunia hanya banyak menggunakan satu dari dua simbol kasih. Simbol kasih yang pertama itu hati. Itulah kasih. Hati kita, orang susah mengasihi tanpa dengan hati. Amin, saudara. Simbol kasih yang kedua adalah salib. Ini yang jarang. Tapi puji Tuhan, ada banyak jemaat kalau kita datang di rumahnya, di ruang tamunya ada salib. Ada anak kos, di kamar kosnya ada salib. Yang belum punya beli, bikin. Amin, saudara. Ada orang salib di lehernya. Alkitab katakan di salib ada kasih yang besar. Amin, saudara. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati di kayu salib. Bukan ada kasih. Di salib ada pengampunan penuh. Bukan pengampunan setengah-setengah. Di salib ada kata maaf. Di salib ada rangkulan karena iman. Di salib ada kemurahan. Di salib segala permusuhan, segala kebencian, segala dendam, segala kutuk dipatahkan. Katakan amin, saudara. Di salib ada belas kasihan, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di salib itu ada damai sejahtera. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, biarlah salib Kristus itu ada di hati kita, ada di iman kita, dan ada di pengharapan kita. Katakan sama-sama amin. Di salib ada kasih mesra. Di salib ada damai, ada kemurahan Tuhan. Yang kedua, ada apa di salib? Di salib itu ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah. Saudara, siapa yang mau berhasil? Betul, mau berhasil? Salomo, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia berhasil. Kemudian Tuhan datang di doa Salomo, dan Tuhan katakan, kau mau apa? Mintalah apa saja mau. Aku Tuhan Allah akan memberikan. Mungkin kalau anak gadis dia bilang, Tuhan, berilah aku sepatu dan jendela yang terbuat dari kaca. Mungkin kalau dia bapak-bapak berkata, Tuhan, berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku rumah. Salomo gak minta itu. Salomo mengerti untuk orang bisa maju perlu hikmat. Amin. Dia bilang, Tuhan, sambil dia bergetar dan menangis, dia bilang, berikanlah aku hikmat. Apalah artinya aku kaya kalau tidak punya hikmat? Saudara, semua yang mau maju, mintalah hikmat Tuhan. Katakan amin. Hikmat tidak dapat di bangku sekolah. Hikmat tidak dapat di bangku kuliah. Hikmat, Alkitab katakan, hanya ada pada salib Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ayat 23. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan,
Minta maaf itu kebodohan bagi orang yang mau binasa katanya. Memaafkan itu bodoh. Membantu orang itu bodoh. Orang-orang yang merasa bijak di dunia menganggap salib itu adalah kebodohan. Tetapi Alkitab katakan di dalam Kristus salib itu adalah apa? Kekuatan Allah. Kita baca gabung ayat 23 dan ayat 24. Ya, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Katakan amin. Terus untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka, untuk kita yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah. Dan Kristus adalah apa? Hikmat Allah. Katakan amin. Siapa mau berhikmat? Saudara, kita perlu hikmat. Alkitab katakan hikmat kita dapat dari salib Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Apakah salib itu kita mau minta maaf duluan? Kita mau memilih jalan yang sempit. Kita mau mengakui dosa. Bagi orang dunia itu kecelakaan, itu kebodohan. Bagi orang Yahudi itu kebodohan. Itu sebabnya orang keras hati, tidak mau memaafkan, tidak mau mengasihi. Dia selalu menuntut dan menuntut. Itulah kebodohan. Saudara, hidup kita bukan cuma hari ini. Ada besok, ada minggu depan, ada bulan depan. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, bisa bilang amin, saudara. Ada tahun depan, dan Allah mau kita hidup sebagai orang-orang yang berhikmat bagi Tuhan. Karena itu, saudara, tempuhlah jalan saya. Ayo kita minta maaf duluan. Ayo kita memaafkan duluan. Dia datang atau tidak datang, minta maaf. Kita maafkan duluan. Itulah salib, itulah orang berhikmat. Ayo kita ngalah. Kita ngalah duluan. Jangan bertahan selama dia tak datang. Enggak. Jangan. Dengan salib itu kekuatan Allah. Matius 5:39 berkata, kalau ditampar pipimu yang kanan, kasihlah pipi kiri. Bisa bilang amin. Saudara mau berhikmat, amin. Ikutilah jalan salib. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, di dalam salib ada apa? Hikmat. Di dalam salib ada kekuatan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Di dalam salib apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti jadikan mungkin. Asal kita mau ikuti jalan salib. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, di dalam salib ada berkat Abraham. Mari sama-sama katakan berkat Abraham. 2, 3 ya. Berkat Abraham. Lagi 2, 3 ya. Saudara, di dalam salib itu ada berkat Abraham. Apakah berkat Abraham? Berkat orang beriman, berkat orang benar, berkat orang soleh, berkat orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat Galatia 3 ayat 1, ayat 14, ayat 22,
ayat 29. Kita baca ayat 1 sama-sama. 2 ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan mata? Katakan amin. Jadi saudara, salib Yesus harus terukir dengan terang di hati kita, di iman kita, di imajinasi kita. Saudara, ulang lagi, tontonlah film penyaliban Yesus, sehingga kita bisa tahu dengan baik. Mulai Yesus berdoa di Taman Getsemani, ditangkap, diseret, diludahi, ditelanjangi, dipukul, digantung, dan ditusuk tombak. Saudara, kata Paulus, itu harus terukir dengan baik di hati kita, sehingga Paulus berkata, di dalam diriku ada tanda-tanda aku milik Yesus. Katakan amin, saudara. Ada orang yang ada di hatinya ada hanya uang, cari uang, nggak ada uang, curi uang, jangan. Ada di hatinya cuman wajahnya yang sejengkal, dia keliling kaca 6 kali. Saudara, bagaimana wajah yang sejengkal ini biar tambah cantik? Itu silahkan, amin. Ada orang cuman badannya dijaga, tiap minggu dia timbang badan, aduh udah naik setengah on, besok timbang badan lagi, semua dicoba, dia mutar-mutar. Dengar kata Alkitab, jangan itu yang ada di hati kita. Yang ada di hati kita, biarlah salib Yesus, peristiwa Yesus disalib. Waktu kita menyembah Tuhan, kita ingat wajah Tuhan. Katakan amin. Ayat 14 Galatia 3, kita baca sama. 2 ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, apa katanya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Katanya oleh salib. Kenapa salib itu penting? Supaya berkat Abraham sampai pada kita. Kita baca ayat 22. Ayat 22. 2 ya, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus yang disalibkan, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Katakan amin. Apa janji itu? Ayat 29. Kuat-kuat yang mau diberkati. 2 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya punya hati terhadap salib, 2, 3 ya, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Keturunan Abraham, dan sama-sama dan berhak menerima seluruh janji-janji Allah. Amin, saudara. Berhak menerima seluruh berkat-berkat Abraham. Apa berkat Abraham? Ada 4. Yang pertama, saudara, berkat Abraham ada iman. Abraham punya berkat iman, punya berkat orang benar. Kitab Roma berkata, orang benar itu hidup karena iman. Bisa bilang amin. Ibrani 11, biarpun kita cantik, kita ganteng, atau kita kaya, atau sebaliknya kita jelek, gigi tidak rata, kita miskin, Tuhan
membenarkan kita bukan karena itu. Tuhan membenarkan kita karena iman. Amin, saudara. Ada orang pikir karena dia miskin dia dibenarkan Tuhan. Tidak. Ada orang berkata kalau dia kaya dia dibenarkan Tuhan. Tidak. Alkitab katakan kita dibenarkan karena berkat Abraham, bapak orang beriman itu. Katakan amin. Yang kedua, apa berkat Abraham? Berkat dia selalu menang. Siapa yang mau selalu menang? Siapa aja lawannya dia menang. Abraham pernah hanya dia dengan anak-anak buahnya, budak-budaknya, hamba-hambanya melawan 5 raja Sodom. Raja Sodom habis. Abraham pernah dikadali oleh rekan bisnisnya, yaitu keponakan sendiri yang bernama Lot. Lot memilih lembah Jordan. Lot pikir kalau kali ini Abraham kena skakes. Lot yang gigit jari, istrinya jadi tiang garam, seluruh hartanya habis. Saudara, tidak ada orang yang tahan berdiri menghadapi Abraham. Katakan amin, saudara. Kalau ada salib Yesus di hati kita, kata Alkitab, salib itu akan meneruskan berkat Abraham masuk ke rumah kita. Amin, saudara. Akan meneruskan berkat Abraham jadi nasib kita. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu menang. Amin, saudara. Orang boleh mengejek kita, orang boleh menjelekkan kita, orang boleh menipu kita, tapi dengan Allah Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib akan membuat kita selalu menang. Amin. Selalu ditolong Tuhan. Yang ketiga, berkat Abraham itu adalah menjadikan kita jadi berkat. Siapa mau jadi berkat? Amin. Kita lihat Keluaran pasal Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita langsung baca ayat 2. Mari baca sama-sama. 2. Ya, aku akan membuat engkau dan keluargamu jadi bangsa yang besar. Bisa bilang amin. Itu berkat Abraham luar biasa. Terus kita baca 2 ya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin, saudara. Jadilah pemudi-pemudi, pemuda-pemuda yang jadi berkat. Katakan amin. Ayat 3. Kita baca kuat-kuat 2-3 ayat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum keluargamu di muka bumi akan mendapat berkat. Mau jadi berkat, saudara? Ikuti jalan saya. Mau memaafkan duluan tanpa orang datang minta maaf. Mau menolong duluan tanpa orang mau minta tolong. Mau mengasihi duluan sekalipun dia membenci kita. Saudara, kalau ada salib itu, kata Alkitab, berkat Abraham ini, berkat hidup menjadi berkat, itu jadi bagian kita. Kalau ada bapak-bapak, keluarga-keluarga punya anak lajang, perlu jodoh, pasti bilang begini, kita carilah anak gadis di Bethlehem. Karena anak gadis di Bethlehem itu selalu jadi berkat. Belum disuruh cuci piring, dia cuci piring. Belum disuruh setrika, dia setrika. Dia selalu jadi berkat. Kalau nyalon dia mau cium tangan. Kalau kita nggak ada berkat Abraham, saudara, orang bilang begini, kalau cari calon Hela, jangan di Bethlehem. Karena kalau mau nyalon kita di bodinya dulu. Kalau cakap kita disonggaknya. Kalau kita salah, kita dimaki-makinya di belakang. Kita dicincangnya, kita diproses.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari hiduplah jadi berkat. Bisa bilang amin. Tapi kalau mau bisa jadi berkat, itu bukan karena kita pandai. Jadi berkat bukan karena kita tiap hari makan saksa. Jadi berkat bukan karena kita tiap hari ke mall. Jadi berkat kata Alkitab, kalau kita mau pikul salib setiap hari. Bisa bilang amin. Udah capek, iya udah capek, tapi dia masih mau cuci piring. Udah ngantuk, iya udah ngantuk. Bapaknya bilang bejo kopi, dia bikinkan kopi. Bisa bilang amin. Ada haleluya. Siapa mau jadi berkat? Amin. Bilang sebelah, kita harus jadi berkat. Yuk kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Yang terakhir, apa berkat Abraham? Berkat Abraham ada berkat kelimpahan, ada berkat kekayaan. Lihat Alkitab kita, semua lihat Alkitab kita. Yang ketiga, kita jadi berkat itu Kejadian pasal 12. Bisa bilang amin? Kejadian pasal berapa? 12. Abraham melatih jadi berkat. Nah, nampak orang kesusahan ditolong, nampak orang ke gereja nggak ada jalannya, dijemputnya naik kereta, dijemputnya. Ada orang susah pulang, diantarnya. Kalau dia punya mobil, orang jalan, dia numpang satu iman, ayo kita antar, nggak usah takut. Dia mau jadi berkat, betul-betul jadi berkat. Katakan amin. Setelah kita jadi berkat, pasal 13. Yang keempat, pasal 13. Berkat Abraham, namanya ada berkat kekayaan, berkat kelimpahan. Kita baca ayat 1 sampai 6. Ayat 1, 2, dan 6. Ayat 1, sama-sama kita baca. 2, ya. Maka semua sama-sama kuat-kuat yang mau diberkati. 2, ya. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala punyanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Adapun Abraham, apa katanya? Sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya. Bisa bilang amin, saudara. Banyak HP-nya, betul, banyak HP, betul. Banyak paketnya. Siapa mau diberkati? Akhirnya kalian gak ikhlas angkatan. Siapa mau kaya? Ya, sebelum pasal 13, pasal berapa? 12. Jadi berkat dulu. Pikul salib. Katakan amin, saudara. Jangan mental kata. Kalau kita mau jadi berkat, berkat keempat, Abraham, apa katanya? 2 kali kita baca kuat-kuat, sekali lagi 2, 3 ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ayat 6. Kita baca sama 2, iya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bayangkan Abraham, ternaknya itu udah muat, seluruh Medan Timur udah muat lagi. Kambingnya, untanya, lembunya, semua begitu melimpah-limpah dan sangat luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekarang saudara, kita mau tutup. Sebelum tutup, bagaimana caranya supaya salib Kristus itu berkuasa? Kita ada orang lihat Bapak, ada salib di dadanya, ada orang antingnya lambang salib, ada orang
salib. Ada orang tatonya pun tato salib. Tapi dia gak bisa rasa apa-apa tentang salib. Yang dia bisa rasa tentang salib hanya kalau dia telah mati, di atasnya ada salib. Saudara, maukah engkau salib itu bekerja buat kita? Karena salib itu meneruskan siaran langsung Abraham sampai kepada kita berkat-berkatnya. Alkitab ajar kita ada dua. Yang pertama, saudara, salib itu bisa kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Berdoa seperti apa, saudara? Kita harus berdoa sampai mengeram, sampai kita menjerit. Ini cuma 1 menit. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 19-20. Ada orang berdoa santai, ada orang berdoa sambil main-main. Tidak. Kuasa salib bekerja kalau kita berdoa sampai kita rasa seperti ibu yang sakit bersalin. Galatia 4 ayat 19 dan 20. Kita baca ayat 19 Galatia 4:2. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Katakan amin. Jadi saudara, kata Paulus, kita harus berdoa dengan rindu sampai seperti orang yang sakit bersalin. Kalau kita mau WL, kita mau khotbah, kita mau singer, kita berdoa sampai bilang Tuhan, urapilah Tuhan. Sampai dia nungging, dia menangis, dia bilang Tuhan, bela Tuhan. Sampai rupa salib Kristus ada di hati kita. Katakan amin. Bapak Ibu, mau berdoa sambil mengeram? Ada orang berdoa santai. Yang asiknya gak cuma santai, dia berdoa sambil main-main. Tuhan, kalau kau mau berkati, berkatilah. Kalau enggak, ya udah, gak apa-apa. Saudara, biarlah kuasa salib kita berdoa ada bekerja di hidup kita. Ayat 20 kita baca sama. Ayat 20. 2. Ya, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Galatia itu kalah. Orang-orang Galatia sampai dibodoh-bodohkan Paulus. Aduh, kok bisa kau kalah? Kenapa kau dibilang berdoa? Bangun pagi berdoa. Lukas 18 berkata, berdoalah dengan tidak cemu-cemu. Ayo ambil puasa, berdoa, Hana berdoa sampai mencucurkan air mata. Paulus bilang, aku sampai kehabisan akal. Kenapa dibilang itu? Maksudnya sebenarnya sebagai orang Kristen kita adalah orang-orang yang ditakdirkan selalu menang. Amin saudara. Selalu menang. Kenapa? Karena saudara dan saya punya Tuhan yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Tidak sepantasnya orang Kristen sakit hati, tidak sepantasnya orang Kristen mendendam. Kenapa? Kalau kita mau berdoa. Cuma sayang, ada banyak orang tidak suka berdoa. Kecuali kita semua yang ada di Bethlehem. Bilang sama sebelah, berdoalah sampai engkau mengeram. Bisa bilang amin. Kata Paulus, kalau mau kuasa salib bekerja, selain kita percaya pada Tuhan, belajarlah berdoa sampai engkau merasa mengeram terhadap satu jiwa, terhadap satu topik-topik doa. Bisa bilang amin saudara. Misalnya topik doa kita supaya pekerjaan kita diberkati Tuhan, usaha kita ada rezeki yang lebih. Berdoalah kau sampai mengeram, sampai kita bilang Tuhan berkati, berkati, berkati. Sampai kita tersungkur,
baik. Kata Alkitab sampai wajah Kristus itu ada. Katakan amin saudara. Kuasa salib akan bekerja. Bisa bilang haleluya. Bisa bilang amin. Dan selanjutnya salib bekerja kalau kita mau pikul salib. Siapa mau pikul salib? Kata Alkitab pikulah salib setiap. Bagaimana cara pikul salib? Kita tutup di sini sudah. Cara pikul salib, pilih jalan yang sukar. Pilih jalan yang sempit. Jangan cari jalan gampang. Mari kita baca Lukas 9:23 sekali lagi. Kita baca sama. Dua yang katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, satu, ia harus menyangkal dirinya. Kedua, memikul salibnya 1 bulan 1 kali. Gitu. Yang betul nih, memikul salibnya seminggu sekali. Katanya mau pikul salib kapan? Setiap hari. Bisa bilang amin. Setiap hari. Apa artinya pikul salib? Kita mau pilih jalan yang sempit. Matius 13:7 ayat penutup, ayat 13 dan 14. Dua, ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Kata yang 13-nya, masuklah melalui pintu yang sesak. Mengampuni itu sesak. Bisa bilang amin? Halo, bisa bilang amin? Cuci piring waktu orang nonton itu sesak. Menyetrika waktu orang main game itu sesak. Betul atau betul? Belajar waktu orang main-main itu sesak. Alkitab katakan masuklah melalui pintu yang sesak. Waktu gak punya duit, ada pengemis minta-minta, itu sesak. Banyak orang bilang gini, tarhona leono kutuho, katanya alamu kupe kurang bulu-bulu meni sih, kita bilang. Ayat 14 baca kuat-kuat. Dua, ya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Kita berharap jangan sedikit, semua jemaat Bethlehem mendapatkannya. Bisa bilang amin? Siapa yang mau disambutkan Tuhan? Ikutlah jalan saya. Kita berdoa sungguh-sungguh saudara. Biarlah nasibku dan nasibmu diubah Tuhan. Amin. Biarlah imanmu diubah Tuhan. Biarlah ekonomimu, sekolahmu diubah Tuhan. Tapi kata Alkitab, pikulah salib setiap hari. Pilih jalan yang sempit. Ada orang saudara terlalu cengeng, terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang menyerah. Kita berdoa, biar sukar tidak apa-apa. Biar kita pilihlah jalan yang sempit. Bisa bilang, jangan pernah kau pilih jalan gampang. Kalau mau berhasil, kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala pertolongan-Mu yang luar biasa. Biarlah salib-Mu